Urgensi keluarga dalam Islam, seperti yang kita ketahui, keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat di mana seseorang tumbuh dan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya agar bisa menjalankan kehidupannya bermasyarakat. Sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya yang masih terikat hubungan darah atau nasab serta hubungan pernikahan. Lalu, bagaimana sebenarnya keluarga dalam Islam dan apa yang menjadi landasan keluarga dalam Islam tersebut? Dibangun dengan fondasi pernikahan syar'i. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Keharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga harmonis serta sakinah, mawadah, warahmah, yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman, dibangun di atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Peran penting keluarga dalam Islam. Adapun peran keluarga dalam Islam antara lain menanamkan ajaran Islam, memberikan rasa tenang, menjaga dari sisa api neraka, menjaga kemuliaan dan wibawa manusia, melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Secara ringkas, hak dan kewajiban suami istri ada 3, yaitu: pertama, hak suami atas istri yang secara otomatis merupakan kewajiban istri atas suami. Kedua, kewajiban suami atas istri dan sekaligus merupakan hak istri atas suami. Ketiga, hak atau kewajiban bersama. Adapun akhlak istri terhadap suami antara lain selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, tidak berkhianat saat menjaga harta suami, diam saat suami sedang berbicara, menjaga kehormatan ketika suami sedang pergi, senantiasa taat atas perintahnya, menjaga badan tetap harum, mulut berbau segar dan berpakaian bersih, menampakkan qanaah, menampakkan sikap belas kasih. Sedangkan akhlak suami terhadap istri antara lain bergaul dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, terlalu mempersoalkan kesalahan istri, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk keperluan istri, memuliakan keluarga istri. 3. Akhlak orang tua terhadap anak. Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang akhlak atau kewajiban sebagai orang tua. Beberapa kewajiban dan akhlak orang tua terhadap anak-anak mereka adalah sebagai berikut. Pertama, mengumandangkan azan di telinga anak. Kedua, memberi nama yang baik. Ketiga, melaksanakan akikah. Keempat, berkhitan. Kelima, mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam, menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Dan yang keempat, akhlak anak terhadap orang tua. Akhlak anak kepada kedua orang tua adalah jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan, sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya mulai dari dalam kandungan maupun setelah dewasa. Kewajiban anak kepada orang tua. Yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam keadaan bagaimanapun dan tidak boleh sekali-kali membalas dan mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepadanya. Kedua, memuliakan ibu bapaknya tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Ketiga, mendoakan kedua orang tua semasa hidupnya atau setelah mereka tiada. Keempat, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan durhaka terhadap orang tua. Dan yang terakhir, menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka selagi tidak dalam rangka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta atau mawadah yang dimiliki oleh suami dan istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang atau rahmah antara setiap anggota keluarga sehingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Upaya mewujudkan keluarga sakinah, memilih pasangan yang tepat atau sesuai kriteria, terpeliharanya komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya, pengertian, dan menghargai. Baik suami dan istri harus tertanam sikap untuk saling setia, terus mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih sayang, tidak pernah berhenti bersyukur, menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab, melakukan penyesuaian diri, memupuk dan menumbuhkan rasa cinta, serta sering melakukan musyawarah antara suami istri. Yang keenam, larangan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan maupun laki-laki yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, kesengsaraan, dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus, Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun, bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik atau memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menganut prinsip kesetaraan, partnership atau kerjasama, dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Oleh karena itu, segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar'i.